Halo Mbak Marisa. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum kesini habis dari mana? Aku emang dari rumah Kak, emang sengaja mau kesini. Oh emang sengaja mau kesini. Terus gimana Mbak? Tadi keseharian ngapain aja? Aku sebelum kesini tuh tadi siap-siap masak gitu buat Iya. orang rumah. Sekarang lagi hobi masak atau Iya, gimana? lagi hobi masak. Alhamdulillah. Iya, nambah-nambah ini ya kegiatan ya Mbak ya. Ngisi-ngisi waktu kosong lah. Iya, nambah hobi. Iya. Oh iya Mbak, jadi untuk pertemuan kemarin kan kita udah ngebahas tentang screening, contracting, sama explorating. Sekarang kita mau bahas tentang enable client understanding. Nah, jadi sebelum itu aku mau kasih dulu ini untuk PR Mbaknya bisa kerjain di rumah ya. Oke, terus sekarang belakangan ini lagi sering ngelakuin hal apa aja? Aku kayak lebih suka buat hal-hal baru Kak, nyoba-nyobain hal-hal baru kayak buat makanan. Oh, makanan gitu ya. Padahal nggak dimakan sih Kak, kayak pengen aja buat Pengen buat nyoba. ya. Kayak kemarin praktek buat bolu. Oh, bolu. Lebih ke kayak kue-kue atau masak nih, masak. Random Kak, kadang-kadang kalau random. lagi pengen kue, ngeliat di itu apa Instagram ngeliat kue, buat kue, terus kadang-kadang FYP-nya masak ya pengen masak gitu. Sesuai dengan keinginan sama mood aja iya, ya. Benar. Oke. Terus Mbak Marisa udah nemuin belum kayak minatnya emang di mana nih gitu? Kalau aku sih lebih kayak emang dari dulu aku hobinya masak. Oh, masak. Jadi sekarang tuh kayak lebih kayak mana ya, lebih ditekunin gitu Iya, ya. difokusin ke masak gitu. Pengen kayak aku punya cita-cita kayak pengen punya rumah makan. Oh, pengen punya rumah makan. Oke. Terus kira-kira apa sih Mbak kegiatan yang kayak bisa ngelakuin kegiatan tuh bisa puas gitu dengan hasilnya gitu? Aku kalau misalnya aku buat makanan gitu, ada orang tua aku yang nyicip kayak enak ya. Nah aku tuh kayak menarik, kayak pengen buat lagi Oh iya, gitu. jadi kayak penasaran gitu ya Mbak ya? Penasaran, bener Kak. Oke, terus apa sih yang mau dikembangin dari kayak kemampuan Mbak sekarang? Misalnya Mbak kan sekarang lagi kayaknya pengen banget masak nih. Apa nih kira-kira planning ke depan untuk ngembanginnya gitu? Aku sih pengen kayak lebih belajar lagi, tahu-tahu dari orang nyicip Iya. makanan itu aku udah ini berarti bumbunya ini. Oh iya. Aku harus lebih kayak Lebih menerima membuka saran. luas lagi. Iya, gitu. benar banget. Oke, Mbak, aku mau nanya nih sebenarnya. Selama ini apa sih kayak pencapaian terbesar Mbak gitu di hidup Mbak gitu? Aku bisa nabung beli apa yang aku pengen sih Kak. Oke. Alhamdulillah bisa tercapai. Alhamdulillah. Jadi kayak kalau misalnya mau beli barang baru nih, nabung Iya. selalu tercapai gitu Iya, ya. alhamdulillah. Itu besar banget pencapaian terbesar Iya, itu ya, hebat iya. banget loh. Terus BTW nih Mbak, aku mau nanya, gimana sih keadaannya setelah kayak konseling pertama kemarin gitu? Perasaannya? Alhamdulillah aku kayak lebih tenang, lebih bisa ngejalanin hari-hari aku, kayak lebih nerima, oh iya aku kesini kayak udah dikasih arahan sama kakak Iya. kemarin kan. Aku lebih kayak ikutin aja tahap step by stepnya, kayak aku nerima, jadi aku ngelakuin apa yang aku mau aja. Iya. Kayak misalnya udah takdirnya ini ya udah aku lakuin. Iya, lebih nerima ya Mbak. Iya, nerima. Lagian juga kan emang kita udah nekunin itu dari SMP, SMA sampai kuliah itu udah di jalur itu Iya, gitu kan. benar. Jadi kayak mau jalur beda itu udah beda banget gitu ya. Iya, benar. Udah pusing juga kita kalau mulai dari awal lagi. Ya, ini aku mau nanya nih Mbak tentang kayak planning karir Mbak ke depannya itu gimana sih? Aku kan sudah ngejalanin ya, jadi aku tinggal ikutin aja sih alurnya Kak. Kalau misalnya aku harus ya bantu, kan aku kan jadi guru BK ya. Iya. Kayak misalnya bantu murid nyelesain masalahnya, ngasih jalan keluar, itu kayak misalnya ngebantu mereka buat
nyelesain masalah, ngasih solusi. Ya. Jadi bisa jadi teman, bisa jadi guru gitu. Jadi lebih kayak ngefokusin apa yang udah dijalani Iya, aja gitu benar. ya. Oke. Terus apa sih Mbak kayak pengalaman positif yang pernah Mbak lakuin gitu dalam menempuh jenjang karir kah, menempuh jenjang pendidikan kah? Aku bantu orang sih buat nyesain jalan keluarnya masalah dia gitu. Mbak juga kayak bisa ngebantu orang tukar pikiran. Iya, gitu ya. sharing-sharing. Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol Iya. gitu ya Mbak ya. Oke. Terus iya nih Mbak, aku pengen kasih tahu juga gitu kayak ada loh aktivitas, Mbak harus coba aktivitas yang lebih menarik lagi. Mbak kan udah hobi banget masak nih ya. Mbak bisa coba lain kayak olahraga, suka? Iya, Olahraga. aku olahraga tiap minggu Kak. Oh, tiap Iya, minggu. senam di Adipura. Iya, hebat loh, bisa kayak nambah aktivitas yang positif gitu Iya. ya. Terus kira-kira apa sih Mbak kegiatan yang kayak aktivitas pengenalan diri gitu Mbak? Gimana itu pengenalan dirinya maksudnya? Kayak gimana ya supaya Mbak itu bisa lebih kenal sama diri Mbak gitu loh. Aktivitas apa tuh yang Mbak kayak pernah misalnya lakuin? aku lebih kayak ke konseling itu. Nah, aku bisa kayak aku meranin diri aku sendiri. Kayak aku bantuin klien lagi ada masalah gitu. Aku bisa memeran diri aku sendiri. Jadi kayak aku bisa percaya diri gitu. Oh, percaya diri. Iya, benar banget. Itu perlu banget loh, Mbak. Iya. Apalagi kan emang bidang Mbak itu ke situ gitu Iya. kan dan membutuhkan itu gitu. Aku mau tanya sih Mbak, apa sih hal yang penting dalam bidang kerja dan dalam bidang non kerja gitu misalnya? Bidang kerja itu aku aduh, Ci. Kayak misalnya apakah kayak waktu? Waktu ya aku lebih kayak fokus ke kerja. Jadi kalau misalnya emang nggak penting ya nggak mau aku menjalani kayak misalnya ayo nongkrong malam gitu, kayak nggak, Lebih mending di rumah kita fokus sama istirahat pokoknya gitu. waktu itu digunain sebaik Iya, mungkin sebaik ya, mungkin, iya benar. sebermanfaat mungkin. Oke, terus Mbak kedepannya gimana nih tentang karir Mbak, tentang pendidikan yang udah Mbak tempuh, gimana Mbak cara planning kedepannya deh gitu? Ya, aku mau lebih kayak fokus ke diri aku sendiri, sama aku mau lebih ngembangin lagi apa yang sudah aku jalanin. Kayak misalnya aku punya cita-cita pengen jadi konselor. Oh, konselor. Itu cita-cita yang hebat banget ya. Iya. Oke. Terus apa sih Mbak yang kedepannya yang Mbak inginkan gitu misalnya? Kedepannya next Mbak nata diri Mbak kayak mana gitu? Pengen jauh lebih baik dari yang kemarin sih. Iya. Ya intinya kayak gitu aja ya Mbak ya. Benar. Pokoknya kita nggak boleh berpatokan apapun. Dari kita yang kemarin udah lebih baik, itu udah lebih bagus. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mbak sekarang lebih nerima ya jalan pendidikan Mbak, karir Mbak emang ke situ gitu loh. Mbak lebih legowo, lebih nerima jalannya. Bahkan sampai bisa loh Mbak nggak stres ngisi dengan yang hal-hal positif kayak masak, olahraga. Itu buat aku nggak mikirin apa yang harusnya aku pikirin gitu. Iya. Kayak lebih kayak tenang, happy. Iya, lebih nerima ya Mbak ya. Karena kan gimana ya Mbak? Karena kita juga untuk nempuh karir itu bukan apa yang kita mauin aja kan. Benar. Memang harus sesuai dengan bakat kita. Sedangkan emang bakat Mbak itu di bidang ini Iya. gitu kan. Mbak lebih bisa legowo. maksain. Meskipun ya kayaknya keinginan Mbaknya tuh pengen banget kesini gitu. Kayak ke bidang kesehatan gitu ya, kemarin pengen banget. Tapi ya gimana, udah nggak bisa lagi ya Mbak ya. Benar. Oke, aku mau dong Mbak, misalnya kayak Mbak kasih gimana sih hasil dari konseling pertama sama konseling terakhir ini? Alhamdulillah aku udah ketemu jalan keluar gitu kok. Dari yang kakak kemarin saranin ini udah aku jalanin. Alhamdulillah sekarang udah lebih tenang, lebih nggak ngerasa pusing itu, nggak ngerasa kayak kepikiran tuh nggak Kak. Alhamdulillah. Oke, itu pertemuan untuk
kali ini kayak gini dulu cukup. Untuk PR-nya dikerjain ya Mbak. Iya, kerjaan di rumah tuh ya. Iya, karena itu biar untuk aku lebih ngenalin dalam tentang Mbak gitu. Jadi untuk pertemuan berikutnya aku lebih kenal Mbak lagi. Itu juga penting dalam konseling ini gitu loh Mbak. Sangat aku butuhkan banget gitu ya peran Mbak. Terima kasih kalau gitu Iya, Mbak. sama-sama. Oke. Iya, makasih. Audio Jungle.